Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan kali ini saya dapat menyelesaikan laporan pengembangan persekolahan dan insya Allah akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Salawat berjalan salam semoga tercurahkan pada junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita akan menantikan saatnya di mulut amin 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 ya rabbal alamin. Yang pertama, pendahuluan perguruan tinggi sebagai salah satu tempat pendidikan yang menyediakan dan membentuk calon-calon penerus bangsa turut andil dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Universitas Islam Sultan Agung yang mana bertujuan mempersiapkan calon tenaga pendidik atau pengajar secara terarah sistematis dalam suatu jangka waktu tertentu agar di kemudian hari bisa menggunakan semua ilmu yang sudah didapat untuk menjadi tenaga pengajar pendidikan yang profesional dan bermutu dalam bersaing di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, setiap mahasiswa PAI wajib melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP di sekolah-sekolah yang telah dipersiapkan. Kegiatan pengenalan lapangan persekolahan merupakan salah satu kegiatan yang bersifat intrakurikuler untuk mahasiswa yang sudah terpenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan yang telah diminta oleh pihak prodi PAI, maka wajib bagi mahasiswa untuk mengambil pengenalan lapangan persekolahan atau PLP. Mahasiswa tidak dinyatakan lulus jika belum mengikuti praktik pengenalan lapangan persekolahan atau PLP, karena ini bagian dari kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pihak prodi PAI. Dalam melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan ini, mahasiswa harus berusaha semaksimal mungkin memadupadankan ilmu-ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan dengan bertujuan untuk mengembangkan 4 kompetensi, di antaranya kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Laporan program PLP tempat pelaksanaan berada di MTS Al-Falah Karanglangu, Kedung Jati. Secara singkat, MTS Al-Falah Karanglangu, Madrasah Sanawiyah Al-Falah Karanglangu adalah sebuah lembaga pendidikan formal setingkat SMP di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah. MTS Al-Falah didirikan pada tahun 2019 oleh Abah Kiai Wazi Arif Imam Mustafa, pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Karanglangu. MTS Al-Falah didirikan untuk menjawab permintaan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Al-Falah maupun di luar desa Karanglangu yang ingin pendidikan formal setara dan SMP dengan pendidikan berbasis agama Islam atau pondok pesantren. Mulai sejak didirikan sampai dengan saat ini, MTS Al-Falah Karanglangu memiliki segudang prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Saat ini MTS Al-Falah Karanglangu meraih akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Open SM, akan terus meningkatkan mutu dan kualitas dalam pembelajaran sehingga dapat menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di bidang umum maupun agama di kancah lokal, regional, maupun internasional. Visi dari MTS Al-Falah Karanglangu yaitu Unisa, unggul, inovatif, dan santun. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat misi yang pertama yaitu membina peserta didik unggul berprestasi dalam akademik maupun non-akademik. Yang kedua, mendorong kreativitas dan inovasi peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler dan proyek-proyek kreatif. Yang ketiga, menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah anak guna mendukung perkembangan emosional, sosial, dan akademik peserta didik. Yang keempat, membangun budaya saling menghargai dengan menekankan pentingnya keberagaman dan anti perundungan. Yang kelima, menumbuh kembangkan perilaku keberagaman dan mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah.
struktur organisasi MTS Al-Falah Karangmangu itu ada kepala madrasah, kemudian di bawahnya ada tata usaha, bendahara, kemudian komite madrasah, ada wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil humas, wakil sarpras, guru mapel, guru PK, wali kelas, guru PK, dan yang paling bawah ada siswa. Observasi sekolah. Pada observasi ini, yaitu kegiatannya melihat dan memahami visi dan misi madrasah, mengetahui rencana strategis yang akan dicapai oleh madrasah, serta memahami tentang tata tertib yang akan dipatuhi oleh seluruh warga madrasah atau sekolah. Selain itu, kegiatan observasi juga meliputi yaitu kegiatan rutin yang ada di MTS Al-Falah Karangmangu. Yang pertama yaitu ada berdoa sebelum dan setelah selesai pelajaran. Kemudian ada pembacaan Asmaul Husna setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Yang ketiga yaitu sholat berjamaah, ada duha berjamaah dan juga zuhur berjamaah. Yang keempat melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Yang kelima yaitu melaksanakan kegiatan jalan sehat setiap akhir bulan. Pelaksanaan PLP. Pelaksanaan PLP yang pertama yaitu mengatur jadwal mengajar yang ditentukan bersama guru pamong di kelas. Jadi kita menyesuaikan mengajar kepada guru pamong dan alhamdulillah pada kesempatan PLP kali ini saya masuk dalam 1 minggu yaitu 4 hari. Kemudian kegiatan pelaksanaan yang kedua yaitu menyusun dan menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian menyusun modul ajar yang akan digunakan, kemudian memilih metode pembelajaran yang akan dilaksanakan ketika mengajar, kemudian menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ketika proses belajar mengajar. Permasalahan yang dijumpai ketika pelaksanaan PLP. Selama kegiatan pembelajaran, ditemukan permasalahan berupa beberapa siswa sering tidur saat pelajaran berlangsung. Kondisi ini menyebabkan siswa kurang fokus dan tidak aktif mengikuti materi yang disampaikan guru. Penyebabnya diduga antara lain kelelahan, kurang tidur, materi pembelajaran yang monoton, serta kondisi kelas yang kurang mendukung. Dampaknya adalah menurunnya kualitas interaksi dalam pembelajaran dan efektivitas penyampaian materi. Solusi yang dapat digunakan yaitu yang pertama, variasi metode pembelajaran. Gunakan metode aktif dan interaktif seperti diskusi kelompok, tanya jawab, edukatif, atau problem-based learning. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan kelas. Dengan mengubah posisi tempat duduk secara bergerak, ini juga salah satu yang dapat menjadikan anak-anak lebih aktif lagi. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan media pembelajaran. Gunakan media visual seperti video pendek, gambar, atau simulasi dengan menggunakan proyektor. Kemudian terakhir yaitu kesimpulan. Pelaksanaan pengenalan lingkungan persekolahan di MTS Al-Falah berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa untuk mengenal lingkungan secara langsung, baik dari segi administrasi, manajemen sekolah, budaya sekolah, maupun proses pembelajaran di kelas. Selama PLP, mahasiswa memperoleh pemahaman tentang peran dan tanggung jawab guru, sekolah, serta karakteristik peserta didik di MTS Al-Falah. Selain itu, PLP juga melatih mahasiswa untuk bersikap disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dengan warga sekolah.
Pengalaman, observasi, dan keterlibatan dalam kegiatan sekolah menjadi bekal penting dalam mempersiapkan diri sebagai calon pendidik yang profesional. Dengan demikian, kegiatan PLP dianggap sangat falah memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan wawasan, keterampilan, dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia pendidikan yang sesungguhnya. Refleksi diri. Selama PLP, saya juga belajar mengadministrasi pembelajaran. Berhubung di madrasah yang saya tempati, untuk PLP menggunakan kurikulum Merdeka, jadi administrasi tersebut seperti penyusunan grup ajar, pengelolaan perangkat ajar, hingga penilaian. Hal ini membantu saya memahami bahwa tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi juga melakukan perencanaan dan evaluasi yang sistematis. Pengalaman berinteraksi langsung dengan siswa menjadi hal yang paling berkesan. Saya belajar bagaimana membangun komunikasi yang baik, memberikan motivasi, serta menghadapi berbagai tantangan di kelas. Berbagai momen sederhana seperti membantu siswa mengambil tugas, berdialog secara personal, atau sekedar mendengarkan cerita mereka membuat saya semakin sadar bahwa proses guru membutuhkan empati dan kesabaran. Melalui interaksi tersebut, saya semakin memahami pentingnya empati, kesabaran, dan kemampuan beradaptasi bagi seorang pendidik. Ini dokumentasi kegiatan saya selama PLP. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata perilaku yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.